Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314. Loh. Kenapa sebagai Gimana, cowok ini Mas? loh? Oh iya, Mas. Ini Apa? Gimana, Mas? loh, seganteng-gantengnya cowok nek belum nikah ya toh. Itu belum teruji. Karena kalau iya kan belum laku. Ambok wajahnya pas-pasan es nikah berarti laku. Oh iya Gitu bener ya, sih, orang bayu gitu ya. kuncinya betul. gitu. Mosok 30 tahun dia nggak tahu kalau ada organ tubuhnya yang fungsinya untuk reproduksi. Taunya hanya untuk irigasi. Lagu iki organ apa talang kok minggu dalan banyu. Lah kan eman-eman. Eman-eman ya. Iya toh. Harus gitu. Ada visioner ke depan itu loh ya. Apalagi laki-laki loh. Iya. Jangan sampai nanti sampai akhir hayat membujang loh Mas. Serius. Itu Bahaya. bahaya. Kalau sengaja loh, sengaja bukan Ya, kalau ya. Kalau ada niat untuk sengaja tidak Iya. mau ya Allah. itu. Bujangan itu biarlah hanya kos plus. Bujangan dan rumah irama. Kemaram. Bujangan juga ada toh? Iya, ya Paling yang Irama. menjadi bujangan Iya, juga ada iya, cosplay sama rumah cosplay irama. juga ada. Berarti kalau bujangan Pak boleh. Wah, Bujangan Pak iya. boleh. Iya toh. Kamu memang sering kerja keras sebagai kuda, tapi jangan bujangan ya toh. Iya, iya. Bener-bener. Iya, toh. Soalnya nanti kerja kerasnya percuma ya. Mas. Nah, Buat kerja siapa keras sebagai gitu. kuda dideru dan di apa dicambuk dan Nah, didera iya kok. itu loh. Padahal saya tiap hari itu lari pagi loh, Bos, supaya bisa lihat siapa tahu ada jodoh. Hari pagi itu siapa tahu saya nemukan jodoh itu. Dan sudah mencari Ani belum? Dia wanita soleh yang pas untuk kamu loh. Oh iya, iya. Iya toh. Caranya kalau nggak ketemu Ani ya kamu kadang ikut pas dia les main piano tuh loh. Oh. Les kan dia sering main piano tuh sama Iya, kalau gurunya. nggak tanya sama Kana. Nah, itu. Karena itu. Kamu memang harus berkelana ke sini sana sampai dengan dapat ketemu itu. Oh, jangan sampai kamu tuh tersisih, Mas. Oh. Dangdut main. Bagus kalau itu nanti bisa sahdu kamu sama dia. Tapi itu saya juga kadang-kadang nyari jodoh mungkin yang bisa buat sambal terasi juga, Bos. Sama sambal lado lah. Ya 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 ya. Iya, iya, bener. Pokoknya gitu. Pak Men sing sampai tuwek, Mas. Lah, Aku lagi mikir iki. sing sampai tua pokoknya ya. Lah iya. Iya, jodoh itu dipikirkan itu jodoh dunia akhirat. Nah, ini kadang-kadang saya juga bertanya, kita kan kaum laki-laki Nah, nih iya. ya, kaum laki-laki itu ya ono ketakutan nih, On. Kalau nanti itu laki-laki yang masuk surga yang piye neraka piye toh. Iya, sih. Jangan, semoga ya naudzubillah menjalik jangan sampai kita jadi laki-laki yang masuk neraka. Bener juga sih. Soalnya kan kadang katanya kalau perempuan udah suami istri gitu, kalau istrinya masuk surga, laki-lakinya juga ikut gitu ya Mas, atau gimana? Kalau sih? apa? Kalau yang istrinya masuk surga atau yang Lakinya kan imamnya Ya. toh. Nanti tanya ustadz aja daripada aku. Tapi setahu saya laki-laki itu imamnya, baik buruknya akhlak seorang wanita itu laki-laki itu yang ikut bertanggung jawab. Setahu saya kan gitu toh. Kalau menurut saya pribadi ya, pokoknya menurut saya ini bagaimanapun tuh cowok itu ya itu tadi karena dia pemimpin keluarga maka dia yang akan membawa keluarga itu ke arah surga atau neraka. Dan kadang ibadah seorang wanita mungkin itu adalah ketika dia nurut sama suami itu. Makanya harapannya ketika dia milih suami, pilihlah suami yang sebagai imam itu oke gitu. Meskipun kadang di masjid dia sebagai makmum. Ya toh. Enggak adanya tetangga saya namanya Pak Imam tapi jadi makmum. Iya toh. Ya imam tapi jadi muazin loh. Jenengan itu imam apa muazin aku? Saya imam tapi di masjid saya muazin Mas. Ya kadang kan gitu. Nah ini kan hal yang penting. Hal Mas. yang penting. Kita harus tahu banyak hal apa ya. Ya tadi itu anak-anak muda gini kan apa ya sih
bergaulnya sebanyak-banyak. Nah, jadi kita harus segera memahami gitu ya. Bahwa nanti ada beberapa tipe laki-laki yang bisa jadi dia akan masuk neraka. Nah, Dan mati ini kan kadang tidak menunggu tua atau muda. iya. Bisa jadi yang tua dulu, Ya, yang muda yang belakangan. tua dulu itu yang panjang umur misalnya, yang muda pendek umurnya misalnya. Bisa. Nah, awet muda biasanya sih yang muda-muda. Makanya Pak ini Denny. di lotre. Oh, aku rapani nek jogono kuwi. Lah, enggak. Dia kan ngasih contoh. Nek ngarane aku kan apa namanya? Ya itu. Makanya enggak harus dari sakit dulu atau Iya. tua dulu. Di lotre diacak Iya. itu, diacak tiba-tiba ya toh Enggak enggak nomor urut. Enggak abjad juga. Enggak abjad. Kayak sekolah itu A dulu. Nah, ini enggak. Iya, tapi kalau itu sebenarnya yang apa biar tidak ciri-ciri atau mungkin biar kiat-kiatnya biar nggak jadi laki-laki yang masuk neraka gitu. Nah, itu malah saya kepengen tanya. Nah, saya berdua nanti makanya saya minta Oni menyampaikan ke Ustadz Fahmi atau siapa tuh. Kan sekarang ini Mas Pur ini lagi gencar-gencarnya belajar sama beliau juga. benar. Biar jadi ahli surga katanya. Benar. Setiap hari ngaji sama Ustadz Fahmi lah. Sarungan nggak pernah dicopot. Oh, toh. Tatonya dikumbah. Wah. Sarungan terus. Jadi kan dikatok gitu nih. Mulai sarungan Ya. Dan nanti harapannya Mas Iban sama saya tuh belajar sama Ustadz Fahmi. Mbak Oni yang menghadirkan Ustadz Fahmi ke sini sama Mas Pur. Ya. Ya toh, kita sharing banyak hal sama beliau. Nah, masalah ini kan kita iya. nggak paham. Kalau kita saling menjelaskan malah tambah tersesat tuh bisa karena kita nggak Malah paham. medeni, Lah, ya, iya. Ya wes. Gitu ya On. Ya. Hadirkan Ustadz Fahmi nanti di Saya langsung ke tempat Ustadz Fahmi. tempat usuk. Nah itu kalau Mas Pur ada sekalian sini Ya. biar kita belajar ngaji bareng-bareng. Siap. Tak tunggu ya? Ya, siap. Kesana Berangkat dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Salah. Ya kita tunggu. Kita tunggu. Kalau dengan Ustadz Fahmi kan kita lebih paham ini, jadi lebih paham kitanya. Karena beliau sama Mas Pur ini kan lagi ngaji juga ini. Iya, ini lagi. Sama beliau. Nah, itu apa? Loh, Bus. ini, wah. Ustadz Fahmi dah. Pak Ustadz nih. Enggak. Bus. Waalaikumsalam. Mas Pur udah sampai sini belum? Belum. Wah, ini Oh, duta besar Malaysia. Bos. Ini Upin Ipin. tak pikir dari Pur sejagat tuh. Lah ya. wah ini saya. Gajinya kayak gini tuh nganu ya, ilmunya sudah tinggi ya. Sudah. Kalau Ustadz kan biasa, Iya. tapi sudah ada tumbuhan-tumbuhan itu kan ada pot semakin tinggi ya. Atau lama enggak buat mikir, Mas. Jadi lama gak buat Beroyat ya. terus ditumbuhin. Tunggu ikut godongan Iya. itu. Tadi sampai Ustadz kesininya agak lama. Kenapa? Numpak jaran. Kok bisa? Numpak jaran tapi cenglu ya Pak Ustadz Wah. ya itu. Sing kusirnya kan cowok. Ya. Nganu siapa Ustadz duduk bertiga. Iya. Juarane ra gelem laku guyu terus. Terus? Grisi. Lah ape ya digeblek-geblek ngene. Jebon aku udah lumping, Mas. Oh. Ya ora gelem laku. Nggak kapak dhewe ya, Mas. Pak Ustadz ini Ya. sudah tak datangkan. Apa ada keluhan apa? Lo kok didatangkan? Aku ini ngongkon Oni metok kowe Lah lagi ini ngaji. ya? enggak ngomong ketemu sampai nangis. Oh. Tidak bisa berkata apapun. Itu terus biasa tahu apa yang kamu rasakan. Terus saya ke sini sama Pak Ustadz ini. Nah ya itu, makanya ini kan sudah dengar-dengar ngaji terus sama Ustadz Lah, iya. tuh, pengen jadi laki yang baik. Nah kita kan jadi kepikiran tadi ya, takutnya kita ada tuh golongan laki-laki yang masuk neraka tuh kayak apa tuh. Kita pengen tahu, kalau dengan tahu kan kita bisa menghindari golongan itu loh. Dekat sama Pak Ustadz Ada ini loh. berapa golongan Nah. gitu. Nanti bisa tahu segala hal. Saya dekat sama Pak Ustadz itu ya sidik-sidik ya Pak Ustadz ya. Iya. Bahasa nganu Arab itu ya wis Apa? belajar sidik-sidik. Apa aja? Gitu. Jawab. Selamat Apa aja? pagi. Selamat pagi apa bahasa Arabnya? Mbak subuh. Oh, iya. Selamat siang. Mbak lungo. Oh. Selamat malam. Mbak Isa. Oh iya. Lho, Pak. Oh, iya, iya. Bener enggak Pak Ustaz? Maitu bahasa Arabe. Apa? Kok iso? Oh, iya. Ini belum hanyar ternyata. Wong loro ini. Iya. Tadi tempatnya audisi lawak ya. Berdua ini grupnya. Gerdua namanya grupnya. Kedua ya, kedua. Oke. Nah itu Ustaz. Iya. Itu Jadi dia gini, disabarkan.
seperti Mas Pur gini ya. Alhamdulillah sudah sekian lama bareng Kalau lagu sama dangdut saya ya. gitu ya. Sekian lama. Sekian lama. Aku menunggu dan Jangan-jangan yang ada syair lagu dangdutnya. iya. Diganti kata-kata. Mas Pur sudah cukup lama sama saya. Mau nyanyi piye? Ya alhamdulillah itu ya, ada sedikit perkembangan, tapi yang saya berharap itu progresnya ini selalu membaik terus ya. Karena kita laki-laki. Ya, setiap kehidupan manusia itu mengalami fase dari anak-anak, kemudian menjadi orang yang dewasa, akhirnya dia itu memiliki keluarga, akhirnya memiliki keturunan dan sebagainya. Tapi kita sebagai seorang laki-laki berharap banyak dari perjalanan hidup kita ini selalu diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai kita ini menjadi seorang laki-laki tapi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi pas kita menjadi anak-anak menjadi orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya bisa jadi ketika kita ini memiliki saudara banyak, kita memiliki menjadi seorang laki-laki pun bisa jadi masuk ke dalam neraka. Atau ketika kita ini menjadi pendamping hidup seorang perempuan, ternyata kita pun oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan masuk dalam neraka. Enggak mau kita. Na'udzubillah min dzalik. Atau ketika kita menjadi seorang ayah. Jadi bisa jadi memang laki-laki ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Siapa saja mereka? Satu, misalkan seorang bapak, seorang ayah yang sudah menjadi ayah, mari kemudian kita berintrospeksi. Apakah kita menjadi seorang ayah ini pernah mengenalkan Allah kepada anak-anak kita? Ya, jangan sampai anak-anak kita itu buta, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian sampai kemudian saking tidak kenalnya Allah hingga kemudian salah memilih agama. Saya mengibaratkan gini, kalau kita ini salah makan, ya Mas Pur, salah makan, efeknya paling apa toh? Mules lah. Mules. Berapa hari ya? Paling sehari 2 hari selesai gitu ya. Kalau kemudian kita salah cukur gitu ya, mau dicukur gundul kok malah gondrong gitu ya. Nah, menyesalnya berapa lama? Paling 2 pekan. Nanti sudah rambut sudah tumbuh, mau tak model kayak apa bisa kan gitu kan. Kalau kemudian kita salah memilih istri, wah ini agak ke dalam dikit gitu ya. Paling menyesalnya ya selama umur pernikahan lah, sampai umur pernikahan itu mau dipertahankan. Tapi kalau kemudian salah mengenal Tuhannya, salah mengenal agama, menyesalnya hingga kemudian mati. dunia akhirat ya. Dunia akhirat. Fatal ya Pak. Fatal. Makanya jangan sampai kita sebagai seorang ayah tidak pernah mengenalkan Allah. Sampai kemudian ayat Al-Qur'an itu membahas ya bagaimana seorang Luqman mengajarkan anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, sampai diwanti-wanti seperti itu. Wahai anakku, jangan kamu mensekutukan Allah. Loh, siapa Allah itu ayah? Misalkan semacam itu. Ada pertanyaan, dikenalkan Allah. Allah itu yang menciptakan kita. Lah Allah itu di mana? Lah kita tidak perlu kemudian melihat Allah saat ini, tapi ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, keluar biasaannya Allah itu bisa kita rasakan gitu ya. Apakah kemudian kita hanya meyakini sesuatu yang terlihat? Kan anak bisa diajak untuk berpikir semacam itu. Kita pernah bernafas, pernah. Setiap hari kita bernafas. Kita tahu yang kita hirup udara, pernah melihat udara? Tidak pernah. Artinya kita tidak harus kemudian melihat sesuatu yang namanya Tuhan baru kemudian kita mengimaninya. Kenalkan Allah sedini mungkin kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, bisa jadi seorang ayah ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah memberikan kebiasaan anak-anak kita dididik dengan ibadah kepada Allah. Ada rasa kasihan, ada rasa ini masih nanti keperluannya masih belajar dan sebagainya, biar tidur dulu sampai kemudian meninggalkan sholat maghrib misalkan, atau kemudian kasihan membangunkan di waktu subuh kemudian dibiarkan untuk tidak melaksanakan sholat subuh. Dari kecil tidak ada kebiasaan dikenalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang semacam ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Tuh. Ada juga ayah yang dimasukkan ke neraka, Mas Pur, gara-gara apa? Gara-gara dia itu memberikan nafkah yang haram. Ya. Sesuatu diberikan diujo gitu ya. Apa sih dijaluk dikasih, apa yang diminta diberi, tapi ternyata itu dari sumber yang haram. Entah itu sesuatu yang dicuri atau dari mana,
yang jelas entah zatnya atau kemudian sifatnya haram diberikan untuk nafkah anaknya, bisa jadi dia itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi golongan ayah seperti itu. Makanya hati-hati. Jangan sampai kemudian kita itu terlalu kasihan dengan anak, tapi sebenarnya kita ini sedang mendorong anak kita ke dalam neraka. Tidak punya kebiasaan baik, tidak punya rasa mengenal Tuhannya yang telah menciptakannya, yang telah memberi rezeki kepadanya, yang telah menghidupkannya dan sebagainya. Kemudian golongan yang kedua yang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang suami. Para suami, mari kemudian kita bermuhasabah, apakah kita ini menjadi seorang suami yang diselamatkan oleh Allah karena amanah istri tersebut, ataukah kemudian kita menjadi seorang suami yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nah, kita belum tahu semacam itu udah. Ya, oke, nanti kita lanjut ya Ustaz. Ya. Biar penasaran nih pemirsa. Pemirsa, nanti masih banyak yang akan kita kupas terkait dengan laki-laki yang masuk neraka, tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan acara obrolan dengan Ustadz Fahmi. Terkait temanya adalah yaitu kita bahas tentang laki-laki yang masuk neraka. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan Ustadz, diulang lagi kemudian dilanjutkan Ustadz. Ya, yang pertama tadi bapak ya, karena Ini tidak udah begini. menjalankan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah suami. Ya. Bisa jadi seorang suami itu masuk ke dalam neraka karena dia itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Jadi dia itu dinikah tapi tidak pernah dinafkahi, baik lahir maupun batin. Kalau cuman Lahir tok iki mesti. Batin tok. Batin tok. Iki batin tok. Batin tok. Ya. jadi nek dhek njaluk apa meng tak batin gitu Pak. Bukan gitu. Yang namanya nafkah itu dua yang harus dipenuhi, lahir yaitu apa yang menjadi kebutuhan makannya, sandang, papannya dan sebagainya. Batin itu adalah masalah agamanya. Bagaimana kemudian kita mendidik supaya kemudian menjadi seorang istri, menjadi seorang muslimah yang akan menyelamatkan ya kehidupannya dan kemudian orang lain yang menjadi keluarganya. Nah, ini berkenaan dengan wanita yang oleh suaminya diberikan nafkah. Tapi kalau suaminya tidak memberikan nafkah, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, ada juga ya sepele ini, tapi jangan-jangan kemudian kita pernah melakukannya. Naudzubillah min dzalik. Apa itu? Karena kita tidak tahu loh ya, bisa jadi kita ngumpuli istri dalam keadaan haid atau nifas. Tidak boleh. Ini termasuk dosa besar. Ya. Lah, misalkan maaf. Misalkan ketika halangannya belum tuntas. Itu bagaimana Mas? Ya, halangannya belum tuntas. Biasanya kemudian 7 hari, ternyata baru 3 hari kok sudah tidak deras gitu. Akhirnya kemudian suaminya tidak mampu menahan. Akhirnya kemudian melakukan kumpul, maka suaminya itu masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ya itu makanya harus Ngomong gini banget. setuju gitu loh Mas. Ketun. Termasuk juga nifas. Nifas itu kan bisa sampai ke 2 bulan. Ya, 2 bulan. Ketika suaminya sudah menggebu-gebu, tidak sabar dan sebagainya, pas tidak deras-derasnya kemudian terjadi perilaku yang semacam itu, maka itu adalah sebuah dosa besar. Dan seorang laki-laki ini, suami ini, meskipun itu suami sah ya, suami yang sah, itu pun akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tobat, jangan sampai kemudian kita melaksanakannya, jangan sampai kemudian mendekati istri. Artinya ya itu tadi, melakukan hal yang perbuatan seperti itu. Istri kalau yang masih nifas tidak boleh dekati ya Pak Ustaz. Iya. Makanya saya mendekati istri orang lain. Kan yang Ya semakin nggak boleh. Nggak boleh Pak Ustaz. Jenengan itu mau jadi laki-laki yang soleh apa enggak ini? Saya soleh Pak. Nah, makanya ya ikuti. Jangan sampai kemudian jenengan nyimpang semacam Berarti itu. kalau ngempetnya mending ganti puasa, ganti gitu ya Ustaz. Bisa puasa, yang jelas ya sebenarnya yang memiliki keputusan itu adalah suami. Tidak mungkin istrinya dipaksa, itu takut gitu ya. Tapi suaminya, makanya yang dihukum itu adalah suaminya. Nah, ada juga seorang suami ini yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena membiarkan istrinya membuka aurat di depan orang lain gitu ya, di depan orang lain. Jangan sampai kemudian kita itu tidak pernah cemburu. Ya, cemburu enggak kalau kemudian istrinya itu istilahnya tebar pesona di depan orang lain.
Iya, guyu. Iya. Kenapa Mas? Enggak apa-apa. Lanjut. Lanjut terus. Iya, terus. Iya. Nek guyu delok guyune Mas Pur malah guyu. Terus. Lagi. Gimana kan begitu? Ini dibocor kira. Bocor kira nggak apa-apa ya. Bocor ya. Ustaz ketelekan manu. Ini Ustaz, ini ketelekan manu. Ora apa-apa lanjut sih. Lanjut. Pasopan. Oke, terus Selanjutnya ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki Yang yang ketelekan manu. itu ya. yang dimasukkan ke nerakanya Allah itu adalah saudara laki-laki. Ya. Kita semuanya punya saudara Ya. ya. Tidak ada yang kemudian anak tunggal ya. Bisa jadi kita itu menjadi seorang saudaranya. Alah esben lah, wis gede gerang, sudah besar, sudah dewasa, sudah menikah, tidak perlu kemudian saya nasihati. Kita punya saudara misalkan yang laki-laki kemudian menyerupai perempuan, tidak kita elek Itu ya. ya. Itu dosa. Ya, terserah itu sudah pilihan hidupnya, tidak boleh seperti itu. Kita harus ingatnya ya. Ingatkan, apatis seperti itu akan mencelakakan kita sendiri. Ya. Seorang saudara perempuannya juga demikian, ketika dia salah, ketika dia itu melakukan kekhilafan, ya ingatkan, ojo koyo ngono, jangan seperti itu. Seperti itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan. Ya. Beda masalah ketika mereka ini sudah kita ingatkan tapi kemudian malah menentang. Ya itu ya. Daripada kemudian persaudaraan kita itu rusak ya sudah, kita sudah diam, kewajiban kita mengingatkan sudah selesai. Ya, tapi kalau memang kemudian kita mampu untuk selalu mengingatkan, silahkan semaksimal mungkin. Berarti harus diingatkan. Harus Itu diingatkan. bagaimana tetangganya Pak Setiawan yang sama bapaknya disambleki di polo itu loh, gara-gara pakai jilbab itu loh. Ya itu bapaknya tuh sebenarnya kebangetan itu ya. Gitu. Anaknya masuk pakai jilbab itu nggak boleh tau Ustaz. Lanang paling. Lah iya. Nah itu benar Mas. Itu benar itu. Iya. Terus apa lagi Iya, Ustaz? yang terakhir itu adalah seorang anak ya. Kita itu masih punya orang tua, yang masih punya orang tua, kita bisa jadi oleh Allah Subhanahu wa taala digelandang masuk ke dalam neraka gara-gara kita ini durhaka. Atau kalau kita ini sudah menikah, mendahulukan hajatnya istri daripada hajatnya seorang ibu. Lah itu kan Ingat, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semuanya bahwasannya kita diminta untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibumu itu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang semakin bertambah. Bayi ini tambah gede, keadaan ibunya semakin berat di dalam membawanya, bertambah. Akhirnya kemudian hingga menyapihnya hingga umur 2 tahun. Kok kita menjadi seorang anak tidak tahu terima kasih? Salah satu bentuknya itu tadi. Istrinya memiliki keinginan, diajak pergi kemana. Ibunya juga menginginkan supaya diantarkan. Tetapi kita malah mendahulukan istri kita. Ini bisa jadi mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan resikonya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Sebenarnya simpel kita ini menjadi seorang muslim, seorang laki-laki, seorang mukmin yang biasa-biasa saja. Artinya di sini tidak perlu kemudian ngoyo menjadi yang seperti apa. Ya kalau kita menjadi seorang anak, bagaimana kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terlebih kepada ibu kita. Dan anak itu statusnya tidak akan pernah hilang ketika kita menikah. Wanita pun tetap menjadi anak seorang ibunya. Kita pun juga demikian. Seorang laki-laki itu harus berbakti kepada seorang ibu dan kepada mertuanya. Jangan kemudian hanya kepada ibu kandungnya sementara mertuanya tidak dibekteni, atau sebaliknya lebih cinta kepada mertuanya karena mungkin lebih punya harta daripada kepada ibunya. Ini juga dosa yang akan membawa seseorang tadi ke dalam neraka. Itu ya. Kemudian ketika menjadi saudara pun demikian, saling tanasuh, saling menasehati, mengingatkan, jangan sampai kemudian terbiarkan di dalam kemaksiatan. Sebagai kesimpulan Ustadz, intisari dari obrolan kita mungkin disampaikan ke pemirsa. Silahkan untuk kameranya, kamera sana ya Ustadz. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum laki-laki itu tidak hanya kemudian senda gurau.
Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi anak laki-laki, bagi seorang saudara laki-laki, bagi seorang suami, bagi seorang ayah, itu betul-betul Allah akan tunaikan. Ketika kita tidak menunaikan hajat kita, tidak menunaikan tugas kita sebagai seorang laki-laki. Bagaimana sikap kita sebagai seorang anak? Dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana kemudian kita memuliakan ibu kita apapun keadaannya, bahkan hingga kemudian ibunya berbeda akidah atau tidak sehat akalnya. Bagaimana ketika kita menempatkan diri sebagai saudara laki-laki yang tidak jenuh untuk mengingatkan saudaranya supaya kemudian menyelamatkan dari siksaan Allah di dalam neraka. Bagaimana kita menjadi seorang laki-laki yang berperan menjadi seorang suami, menafkahi istri kita dengan sesuatu yang halal, menasehati istri kita, memberikan pengajaran kepada istri kita, atau kemudian mengusahakan supaya kemudian istri kita tidak masuk ke dalam kemaksiatan, dosa besar dan sebagainya. Bagaimana kita memerankan sebagai sosok seorang ayah, sebagaimana Luqman Al-Hakim yang mengenalkan anaknya kepada Robnya dengan sebenar-benarnya, dan dilarang betul jangan sampai kemudian salah di dalam mengenal Allah, berbuat syirik dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali Ustadz untuk inspirasinya ya, obrolannya nambah wawasan kita. Dan pemirsa, kita harus pamitan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Ruqyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314.